Oke, teman-teman semuanya, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebenarnya ini adalah inisiasi saya ya untuk kita mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas soal-soal TOEFL sebelum teman-teman semuanya nanti ikut ujian PTSOL di hari Sabtu ya. Masih ada yang memiliki kendala untuk pendaftaran? Saya Pak belum ada email balasan Pak. Insya Allah nanti hari Senin ya, hari Senin saya coba hubungi. Karena memang biasanya seminggu sebelum ujian sih ininya bakal masifnya gitu ya untuk mengirimkan mereka. Jadi memang permasalahan ini juga memang terjadi di periode sebelumnya, di sisi sebelumnya juga sama. Beberapa dari mahasiswa juga ada keterangan NIK atau apa ya, email gitu ya, NIK atau iya email kalau sudah terpakai kalau nggak salah ya. Jadi memang itu adalah kendala yang sama yang terjadi karena memang untuk ujian PTSOL itu teman-teman kita cuma bisa pakai satu nick aja gitu ya. Untuk satu nick untuk selamanya gitu. Jadi nanti kalau seandainya kalian mau daftar lagi ujian PTSOL sebenarnya nggak usah daftar lagi ya, nggak usah ngisi biodata lagi ya, tinggal langsung milih tes aja gitu ya. Jadi memang harus dipastikan data-data kita ya sudah benar gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya untuk hari ini. Sebenarnya saya ingin langsung bahas-bahas soal ya, bahas-bahas soal supaya nanti teman-teman juga punya banyak apa namanya banyak bank soalnya gitu ya. Dan saya sih pengennya interaktif ya teman-teman, interaktif jangan di kayak di kelas gitu ya. Tapi saya pengen interaktif, jadi nanti ketika kita bahas soal, kalian juga berusaha untuk menjawab, berusaha untuk bersuara, berinteraksi dengan saya gitu ya. Supaya apa? Supaya juga enak ya, apa enak nanti ketika membahas soal-soalnya, gitu ya. Jadi untuk hari ini saya akan fokus membahas soal-soal listening terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita bahas-bahas soal structure, ya, bahas soal reading. Jadi untuk hari ini mungkin kita fokuskan dulu untuk membahas soal-soal listening. Saya sih targetnya 50 soal ya. Hari ini kita coba bahas 50 soal. Nanti ya saya targetnya sih nggak lama-lama ya sampai jam setengah 12-an lah mudah-mudahan selesai. Ya, supaya nanti kalian apa eh, mungkin ada yang kegiatan lain mungkin ya. eh tapi soal-soal yang saya bahas ini teman-teman ini adalah soal-soal yang menurut saya kemarin tuh muncul ya, muncul ketika ujian PTSOL. Nah, ada beberapa soal dari soal-soal yang saya bahas ini muncul di ujian PTSOL, tapi nggak tahu nih yang dapat kebagian soal ini nanti teh siapa gitu ya. Ini bangkunya apa ya? Yang dapat kebagian soal ini nanti siapa? Nah, itu juga saya kurang tahu gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita masih punya waktu berapa hari lagi nih, sekitar 7 hari lah atau 8 hari lagi ya. Nanti kita coba cari waktu yang lain, mungkin hari Senin atau hari Selasa mungkin kita coba bikin pertemuan lagi gitu ya. Nanti kita bahas lagi soal-soal. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, Eh, apakah ini muncul di layar kalian? Muncul, Pak. Ya, oke. Ya, teman-teman, kita akan bahas terlebih dahulu itu adalah soal-soal listening ya. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa di listening itu kan saya sudah ajarkan di kelas waktu itu dan itu harus diingat-ingat terus. Ada 17 skill di part E gitu ya dan beberapa skill di part B dan part C. Jadi perlu kita pahami bahwa sebenarnya di listening itu ya bagian yang harus kita usahakan untuk mendapatkan skor yang lebih tinggi itu biasanya kita coba usahakan di part E. Kenapa harus part E? Ya karena part E kan lebih singkat ya. Kalau part B, part C kan panjang-panjang tuh, ya. Sekarang panjang-panjang tuh banyak banyak permasalahannya. Permasalahan pertama karena memang kita apa daya ingat kita kurang gitu kan, atau mungkin memang nggak ngerti sama sekali gitu ya. Jadi banyak permasalahan dan di part B, part C itu
memang challenging sih menurut saya ya. Menurut saya pribadi pun challenging gitu ya. Jadi memang kita harus maksimalkan bagian mana yang bisa kita maksimalkan gitu. Jadi ketika ujian PTSOL, kita harus tahu kelebihan kita di mana gitu, kekurangan kita di mana. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kelebihan di reading, dimaksimalkan di reading gitu. Punya kelebihan di listening, ya dimaksimalkan di listening. Misalkan saya listeningnya bagus, Pak. Nah, kalian coba banyakin latihan di listening. Atau saya suka baca, Pak, saya readingnya lumayan lah gitu ya. Nah, kalian banyakin di reading. Kalau di structure itu memang tergantung dari apa ya, pemahaman grammar kita ya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Di listening itu seperti yang sudah saya ajarkan di kelas, bahwa di listening itu kan ada tiga sesi ya. Ada 3 part, part A, part B, dan juga part C. A, B, and C ya. Nah, teman-teman kan udah tahu ya, kalau part A itu berarti ada 2 percakapan ya, dan 1 pertanyaan. Kalau part B itu berarti 1 percakapan panjang untuk beberapa pertanyaan, dan sama juga dengan part C. Nah, untuk part A, itu kan kemarin saya udah ajarkan juga nih, trik-triknya. Ya, yang harus teman-teman lakukan di part A itu adalah yang pertama. Ya, teman-teman harus fokus ke pembicara kedua. Ya, teman-teman harus fokus ke pembicara kedua. Jadi kenapa harus fokus ke pembicara kedua? Karena yang akan selalu ditanyakan itu adalah maksud dari orang kedua, gitu ya. Maksud dari orang kedua. Nah, jawaban yang harus kita pilih, ya, jawaban yang harus kita pilih di opsi pilihan itu yang ada, ya, itu adalah pilihan jawaban yang memiliki maksud yang sama dengan orang kedua, ya, memiliki maksud yang sama dengan orang kedua, meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya, jadi intinya teman-teman, kalian harus memilih ya pilihan jawaban yang paling berbeda kata-katanya, itu kuncinya ya. Paling berbeda kata-katanya tetapi maksudnya sama. Oke? Dan yang ketiga, teman-teman harus menghindari bunyi-bunyi yang terdengar sama, tapi sebenarnya kata-katanya berbeda gitu ya. Hanya terdengar sama tapi kata-katanya berbeda. Oke, nah jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan, menanyakan profesi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan menanyakan lokasi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata-kata negatif, yang menunjukkan persetujuan, yang menunjukkan apa lagi tuh, yang menunjukkan ketidakpastian, yang menyatakan wishes, harapan, dan lain sebagainya. Nah itu semuanya akan muncul di soal-soal listening TOEFL ya. Oke, jadi itu sedikit apa ya, sedikit pengingat lah, reminding lah ya, supaya teman-teman nanti ketika mengerjakan soal itu bisa connect gitu ya. Sebentar. Oke, hari ini kita akan coba ini apa ya? Browser. Bentar. Oke, baik teman-teman semuanya. Itu siapa sih Irfan? Bukan yang Pan hapus, bisa hapus nggak Pan? Yang merah. Tadi lagi ada tulisan. Bisa ya? Oke deh. Gak bisa Pak, maaf pencet tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, aman. Oke, saya sini aja deh ya. Eraser. Ini nggak apa. Nah, bentar. Saya rubah dulu warna hitam. Oke, warna merah aja deh ya. Warna merah. Oke, jadi rubah dulu warnanya jadi warna merah ya. Oke, jadi teman-teman, saya akan coba membahas 50 soal-soal TOEFL
ya. Eh, ini kita mulai dari soal nomor 1, ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ini sebenarnya nanti saya berikan juga transkripnya supaya teman-teman juga bisa apa namanya, bisa lihat tadi maksud dari pembicaranya itu apa. Ya, ya sebentar. Mana ya? Ntar saya lagi nyari pointin. Later, reason. Oke, kita mulai dari soal nomor 1, teman-teman. Eh, nanti saya pengen minta kalian untuk kayak milih ya. Menurut kalian ini jawabannya apa dari yang kalian dengarkan? Tapi saya cek dulu nih, suaranya terdengar apa tidak ya? Number 1. You have rehearsal tonight? Bentar, For bentar, what? bentar. Ini kurang kenceng ya. Tapi ada Pak. 1. You have rehearsal? Terdengar nggak suaranya? Number 1. You Pertanyaan have Pak. rehearsal? Jelas, Pak. Kalian naikin aja volumenya ya, takut desainnya kecil gitu ya. Oke, sekarang kita mulai soal nomor 1, teman-teman. Kita bahas bareng. Jadi setelah saya akan putarkan satu kali, nanti coba teman-teman pilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat nih. Oke, dan nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai ya. Number 1. You have rehearsal tonight? For what? I have a role in the school play. What does the woman mean? Teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, nanti saya cek jawabannya di kolom chat ya. Kira-kira jawabannya apa nih soal nomor 1? Nah, kan teman-teman jawab di kolom chat ya. Oke, ada yang jawab D. Oke. Oke, rata-rata jawabnya D. Oke, ntar. Oke. Nah, saya mau nanya dulu nih, siapa yang mau menjawab? Gimana nih strategi kalian untuk menjawab soal nomor 1 ini? Yang pertama, apakah kalian memahami apa yang mereka katakan, atau kalian punya cara tersendiri untuk, oh kayaknya ini nih jawabannya. Ada yang mau menyampaikan? Nggak apa-apa, nggak perlu benar juga ya. Kan kita diskusi latihan. Oke, apa yang kalian tangkap dari pembicaraan orang kedua, dua orang tersebut? Kalau dari saya sih, Mister, kan Hmm. itu, tapi ini salah deh kayaknya sama Abi beda Nggak sendiri. apa-apa, it's okay, Baim. Kalau dari aku masih Mister tadi teh fokus ke ini aja ya, ke dari percakapannya. Tadi teh kan di yang womannya teh kan bilang rules about the play. Jadi tadi teh milihnya auto yang ke A aja gitu, Mister. Kalau aku masih emang fokusnya teh didengerin dari dua percakapan itu, jadi nanti bisa apa bukan dirangkum apa sih di apa sih di iniin Mister di apa Simpulin. disimpulin gitu. Ya, Tapi bentar, ya bentar, gitu saya salah deh cobain ya. kayaknya mah. Ini suara saya. Ada. Oke. Cara baik adalah hadir. Baik menangkap orang kedua menangkap. Maaf Gimana, Pak, Mister? soalnya kurang kedengar. Jadi kecil kalau sekarang. Kalau gini aman, Aman, Mister. aman ya. Oke. Saya nggak tahu nih di zoomnya kenapa kecil banget keluarnya ya.
Bentar. Ini udah full banget loh ini. Tapi kalau sekarang mah jelas, Mister. Oke, ya betul. Nah, jadi teman-teman, untuk strategi menjawab soal nomor 2 ini sebenarnya ya, kalau kita lihat, nomor 1 ya, kalau kita lihat percakapannya, dia bilang gini, you have rehearsal tonight for what? I have a role in the school play. Katanya. Apa artinya rehearsal itu? You have rehearsal tonight for what? Katanya. I have, apa artinya rehearsal? Kayak latihan. Ya, jadi intinya apakah kamu ada acara gitu ya. Kalau misalnya kita nggak tahu rehearsal itu apa, intinya kayaknya ini acara gitu kan ya. For what? I have a role in the school play. Jadi intinya dia tuh kayak punya peran gitu ya di acara tersebut katanya gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman yang harus teman-teman hindari ketika menjawab soal-soal di part A itu adalah memilih pilihan jawaban yang kata-kata yang sama muncul di sini, muncul juga di pilihan jawaban gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ragu gini ya, ini jawabannya yang mana, maka pilihlah pilihan jawaban yang memiliki kata-kata yang paling berbeda. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita pilih jawaban A, nah di sini kan kita ada kata rules, ada kata play. Rules itu sebenarnya secara bunyi dia mirip-mirip dengan role, gitu kan? Mirip-mirip dengan role. Sedangkan play itu kan muncul di sini ya. Oke. Maka sebenarnya ini bisa kita eliminasi. Selain kata-kata sama muncul, ya, maknanya juga berbeda gitu ya. Kalau di sini kan dia memiliki peran, kalau di sini kan dia memiliki aturan gitu kan beda jauh beda kan artinya. Maka ini tidak maksudnya berbeda gitu ya. Nah, yang B juga sama ya. Di sini ada misalkan pay itu mirip-mirip dengan play gitu ya. Ada AA belakangnya pay gitu ya. Nah, di sini ada kata school, apa namanya, apalagi goal, roll, goal itu mirip-mirip bunyinya. Roll, goal, gitu kan? Itu mirip-mirip. Nah, ini bisa kita eliminasi. Ya, ini hanya strategi ya, teman-teman. Nah, di samping ada kata-kata yang bunyinya mirip-mirip, ya, apa namanya, maknanya juga kan jauh berbeda ya. Ya, maknanya juga jauh berbeda. Oke, oh di sini ya tujuan dia adalah untuk membayar sekolah. Kalau ini kan dia perannya. Kalau yang C, gitu ya, she's praying not to have a low score. Dia berdoa supaya skornya tidak rendah kan gitu ya. Nah di sini juga sama, ada play, ada pray gitu ya. Play, pray itu mirip-mirip bunyinya. Ya, di sini ada have, di sini juga sama have. Ya. Score itu mirip-mirip ya. Ini mirip-mirip. Ya. Maka yang 3 ini sudah pasti salah karena yang pertama ada kata-kata yang sama, bunyinya sama gitu ya, dan maknanya apalagi berbeda. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ya, kan kalau seandainya dia memiliki peran, berarti kan she will be acting. Acting itu berarti dia akan berperan gitu ya di proyek sekolah. Nah, maka jawabannya adalah D. Jadi sebenarnya itu adalah cara-cara yang teman-teman bisa lakukan ketika mengerjakan soal-soal di part A. Wah, ini yang paling berbeda yang mana ya kalau seandainya teman-teman nggak ngerti gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut soal nomor 2. Oke, saya akan putarkan 1 kali. Coba teman-teman jawab kira-kira jawabannya yang mana di kolom chat ya. Number 2. Would you like to get some coffee or tea, perhaps? I am a bit thirsty. What does the woman mean? Oke, coba pilih jawabannya kira-kira apa? Oh, jawabnya A ya. Oke, rata-rata A. Coba deh, saya coba siapa nih yang mau. Kira-kira kalian cara menjawab soal seperti ini seperti apa? Ada yang mau coba menjelaskan? Nggak apa-apa, salah juga ya. Kan kita interaktif. Oke, Ada Mister, ini. can Gimana? I explain again? Terdengar suara saya, Mister? Iya, iya. Boleh ya. Oh, kalau kan tadi mungkin udah berkaca di soal sebelumnya, kan tadi juga di percakapan antara 2 orang tersebut, itu kalau nggak salah itu menanyakan lagi minum apa gitu, kalau nggak salah pokoknya ada tea sama coffee gitu kalau nggak salah. Jadi
menanyakan ataupun menyimpulkan kira-kira si wanita itu minum apa. Jadi kan jawabannya paling tepat itu adalah yang A karena she'd like something to drink. Jadi dia kan mau minum sesuatu ya. Kalau nggak salah gitu. Ya gitu, Mister kalau yang saya dengar gitu. Terus tadi kan udah sih itu aja sih yang kedengernya soalnya suka lupa lagi gini Mister. Jadi langsung Oke. Good. jawaban aja. Jawaban yang bagus, Mbak Im. Jadi karena kan tea dan coffee itu adalah sesuatu yang untuk diminum ya sebenarnya. Nah, kalau satu yang diminum ya berarti cari aja yang berkaitan dengan minuman kan gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat percakapannya nih, kalau kita lihat percakapannya, dia bilang, would you like to get some coffee or tea perhaps? Nah, kamu mau kopi atau mau teh gitu kan? I'm a bit thirsty. Apa artinya thirsty? Haus katanya gitu ya. Kalau dia haus ya berarti dia butuh minuman kan gitu ya. I'm a bit thirsty. Berarti intinya dia mau minum. Tapi kalau seandainya kalian nggak bisa menangkap semua informasinya, kita bisa menggunakan cara-cara yang tadi. Kalau kita lihat pilihan B nih ya teman-teman, pilihan B. Di sini ada 30 gitu ya. 30 itu bunyinya mirip-mirip dengan thirsty kan ya. Tuh. Nah, ini bunyinya mirip-mirip ya. Ini bisa kita hindari. Terus ada lagi a bit. Bit dengan ini itu beda ya. Walaupun katanya apa? Bunyinya mirip-mirip tapi kan maknanya berbeda, teman-teman. Ya. A bit to it. Apalagi thrifty. Thrifty juga sama ya. A bit thrifty. Ini juga sama ya. Jadi kalau seandainya kita lihat yang B, she'd like to have 30. Dia mau punya 30 ya. Nggak nyambung ya maknanya sama ini, nggak nyambung dia gitu ya. Yang C, she's like to eat juga sama ya. Yang D, she's a bit thrifty juga sama ya, maknanya berbeda. Karena dia itu haus ya, maka apa yang bisa kita simpulkan ya berarti dia butuh minum. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, should like something to drink. Dia butuh sesuatu untuk diminum. Apakah nanti coffee atau mungkin tea gitu. Ya, jadi caranya seperti itu ya. Oke. Next. Number 3. You seem rather tired. Do you need to get some rest? I'm not at all tired. In fact, the opposite is true. Oke. What does the woman mean? Silakan dituliskan jawabannya di kolom chat. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke. Oke. Ada yang B, ada yang C nih ya. Tapi banyaknya yang B. Oke. Siapa yang mau jawab nih? Selain Mbak Im dong, yang lain dong. Ayolah. Tunjukkan keberanian kalian, teman-teman. Saya mau dari. Coba dari. Apa yang Oke, Pak. pahami dari percakapan? Kalau yang saya pahami ya Pak, kan kata yang orang pertama itu ke wanita itu bilang dia sedikit lelah. Cuman kata wanita itu dia tidak kayak saran dari orang pertama itu tidur aja gitu atau istirahat aja. Cuman yang perempuan bilang dia tidak terlalu lelah tapi emang itu benar gitu. Emang jadi Oke. emang Berarti agak dia bingung nggak Pak. lelah gitu ya? Ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Berarti jawaban dari apa? B. Kalau saya D sih Pak. B ya. Tadi. Oke. Oke, kita lihat. Nah, jadi teman-teman kata apa namanya? Nomor 3 ini, kata orang pertama, you seem rather tired. Do you need to get some rest? Kamu kayaknya kecapean deh, katanya gitu ya. Butuh istirahat nggak? Kan gitu ya. I'm not at all tired. In fact, the opposite is true. Apa artinya opposite itu, teman-teman? Saya tuh nggak capek, katanya. Nyatanya, the opposite is true. Apa artinya?
kebalikannya, betul Ronaldi. Jadi kalau seandainya kebalikannya berarti intinya saya kan nggak capek gitu ya. Ya, I'm not at all tired. Saya nggak capek gitu ya. Kebalikannya saya baik-baik aja kan gitu. Oke, berarti do you need get some rest? Katanya gitu ya. Maka kalau kita lihat teman-teman, kalau kita pakai strategi yang saya ajarkan gitu ya, maka kalau kita pilih jawaban A, di sini kan ada kata opposite. Nah, kalau ini muncul ya berarti ini salah ya teman-teman. Ya, kalau yang C, ada nggak yang C? Ada rest di sini ya. Rest, ini rest. Ini tired, Tired. gitu ya. Nah, ini tired, ini rest, gitu ya. Kalau yang D, ada needs, gitu ya. Ini need, ya. Needs, gitu kan. Oke. To take, nggak ada ya. Oke. Maka yang paling berbeda itu adalah ini. Ini kan nggak ada muncul sama sekali di apa? Di percakapan ya. Should wide awake. Apa artinya? Should wide awake. Ya terjaga gitu. Iya, dia tuh ya terjaga ya. Kayaknya dia nggak capek gitu kan. Nah, maka I'm not all tired. Kalau sana dia nggak capek gitu ya, maka ada positive is true. Malah kebalikannya gitu ya. Ya berarti yang paling tepat adalah yang B. Oke, itu strategi-strategi yang teman-teman bisa pakai. Jadi sebenarnya di part A itu suatu yang potensial untuk menaikkan skor kita gitu ya. Kalau kita tahu strateginya. Gitu ya. Okay, next, number 4. Number 4. The amount of money we had to pay for these texts was way out of line. I'll say. Oke. What does the man mean? Wah, ini berkaitan dengan strategi yang udah kita bahas nih di kelas. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Silahkan, tuliskan. I'll say, gitu kan? Oke, jawaban kalian rata-rata C ya. Thank you for giving your answer. Nah, teman-teman, ini sebenarnya udah pernah saya bahas di kelas ya. Kalau soal-soal seperti ini, kalian tuh nggak boleh salah lagi nih. Nah, saya mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak? Kira-kira ini strategi apa nih? Tentang apa nih? Strategi tentang apa nih? Listen for expression of agreement. Oke, bagus. Dari, jadi itu adalah mendengarkan agreement ya. Listen for agreement. Masih ingat nggak Dari? Kata-kata apa saja yang menunjukkan agreement itu? Agree, share, Mhm. opinion. Mhm. Hanya itu yang saya ingat, Pak. Enggak. Expression yang menunjukkan agreement. So do I. So do I. Me Okay. too. Mhm. Okay. Isn't Mhm. it? Mhm. You can say that again. Oke. Terus Oke, that's good. Jadi kalau teman-teman mendengarkan kata-kata like so do I gitu ya. So do I. Me too, right? Me too. You can say that again, ya. You can say that again gitu kan. Nah, atau kata-kata seperti I'll say gitu ya. Nah, I'll say, maka ini adalah menunjukkan persetujuan teman-teman. Ya, kalau kita lihat gitu ya, kita lihat di percakapannya dia bilang, the amount of money we had to pay for this tax was way up of line. Jadi intinya jumlah uang yang kita harus bayarkan katanya untuk tax ini kayaknya di luar budget nih, gitu ya, di luar budget katanya. I'll say, katanya gitu ya. Maka kalau seandainya orang kedua bilang I'll say, ini maknanya bukan makna literal ya. Maknanya kan bukan makna secara literal. Kalau makna literalnya kan saya akan katakan kan gitu ya. Nah, jadi maksud I'll say di sini ini adalah expression. Expression atau ungkapan gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya tadi ada kata-kata seperti so do I, me too, you can say it again, I'll say, isn't it gitu kan. Maka itu menunjukkan bahwa dia setuju. Maka pilihan jawaban yang harus teman-teman pilih itu harus mengandung kata-kata seperti agree ya. Nah, ada kata-kata agree, ada kata-kata seperti share ya, share the same gitu kan. Ada ini kata kuncinya ya.
share the same, atau ada kata-kata like opinion, same opinion gitu kan. Same opinion. Nah, maka pilih aja nih ya yang menunjukkan persetujuan di pilihan jawaban yang mana. Nah, maka di sini satu-satunya adalah yang C ya teman-teman. Ini agree muncul. C lah jawabannya. Tuh ya. Ini perlu diingat-ingat nih. Ya, expression sepertinya harus diingat-ingat terus. Oke, kita lanjut ya. Iya, jangan tes tumpeng sih. Oke. Nomor 5. Coba ya. Number 6. Sorry. Did you go to the Oh, jadi number 6 ya. Bentar. Salah input nih. Sebentar. Oh. Salah input audio. Number 5. Number 5. Oke. Oke, saya akan share screen kembali. Oke. Sudah muncul di layarnya? Sudah. Number 5. Oke, kita mulai ya. Number 5. You couldn't get into your apartment? Why not? The key they gave me wouldn't fit into the lock. What does the man mean? Oke, coba. Apa jawabannya? Yang jawab A. Oke. Oke. Yang lain? Yang lain kayaknya nggak tahu jawabannya. Oke. Di sini yang ngejawab ada Ripa, Renaldi, Irfan. Oke, saya mau coba Renaldi, our new guest. Coba Renaldi, what do you catch from the conversation? Jadi saya dengar tadi teh he couldn't fit the key. So, jadi artinya kuncinya salah. Berarti he was given the wrong key yang A. Oke, jadi kuncinya salah ya. Oke, that's good. Maka yang maknanya sama itu adalah yang E. Nah, kalau kita lihat di apanya, di percakapannya, di sini dia bilang, ya, you couldn't get into your apartments? Why not? Kamu nggak bisa masuk ke apartemen kamu. Kenapa? Katanya gitu kan. The key they gave me wouldn't fit into the lock. Nah, intinya kunci yang diberikan itu nggak cocok gitu ya. Nggak cocok dengan lubang si kuncinya itu mungkin ya. Berarti ya kuncinya salah kan gitu ya. Oke. Secara makna intinya kuncinya itu salah gitu kan. Tapi kalau seandainya kita ragu nih ya, atau kita bingung nih ya, ada kata-kata yang sama yang muncul di situ teman-teman, maka kita bisa cek. Kalau kita lihat pilihan B, ya, di situ kan ada lock, itu kan bunyi-bunyinya mirip-mirip dengan clock, gitu ya. Nah, lock, clock, itu bunyinya mirip gitu ya. Oke, terus kata lagi seperti apa, lucky, ya, lucky itu mirip-mirip dengan key kan gitu ya. Lucky key gitu ya. Key, lucky itu mirip-mirip, ya. Apalagi nih, ada yang mirip-mirip lagi nggak? Get, that he. Wah, enggak ya. Kalau yang D, fit. Fit di sini kan kaki artinya. Kalau fit di sini kan ya lebih kayak kesesuaian gitu ya. Nah, berarti ini juga sama. Ini juga salah. Ya, maka yang paling berbeda adalah yang paling cocok itu adalah yang A. Karena he was given the wrong key. Ya, he was given the wrong key. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan kalimat pasif aktif ya, teman-teman. Pasif aktif itu adalah kalau seandainya kalimat aktif berarti
pelaku yang melakukan sesuatu secara langsung. Sedangkan kalau seandainya kalimat pasif berarti subjeknya ya atau subjeknya yang menerima tindakan. Kalau di sini kan the key they gave me. Berarti kunci yang mereka berikan. Kalau di sini dia diberikan kunci kan gitu ya. Dia diberikan kunci yang salah. Jadi di sini artinya diberikan, sedangkan di sini artinya memberikan. Nah, jadi gitu ya, teman. Jadi secara makna ini cocok gitu ya. Kalau pilihan B, C, D itu ada beberapa kata yang bunyi-bunyinya mirip atau kata-katanya sama gitu ya. Itu bisa kita eliminasi. Oke, next. Oke, kita coba masuk ke soal nomor 6. Coba pilihan jawaban kalian kira-kira apa? Number 6. Did you go to the conference or did someone else represent you? I had one of my friends go in my place. What does the man mean? Oke, coba. Apa nih jawabannya? Give your answer. Ada yang bisa jawab? Dari jawabannya D yang lain? Rian A. Aduh, oke. Coba sekali lagi ya. Number 7. Sorry. Number 6 ya, oke. Number 6. Did you go to the conference or did someone else represent you? I had one of my friends go in my place. What does the man mean? Oke, apa tuh jawabannya? Berikan jawaban kalian di kolom chat. Ini yang lain gimana nih? Oke. Ada yang bisa jelaskan? Orang kedua bilang apa? Saya fokusnya ke orang kedua aja sih sebenarnya. Walaupun orang pertama kalian nggak terlalu menangkap informasinya gitu ya. Tapi kita fokusnya orang kedua. Orang kedua bilang apa? Yang bisa jawab? Dia mengirimkan temannya atau Dia ada mengirimkan temannya. temannya. Berarti bukan dia yang hadir ya gitu dari ya. Tapi dia Ya. menyuruh orang lain. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih percakapannya teman-teman ya. Dia bilang gini. Did you go to the conference or did someone else represent you? Katanya, ya. Apa nih artinya? Apakah kamu pergi ke konferensi atau mengirimkan orang untuk menggantikan mungkin ya Pak, menggantikan kamu? Oke, ya, that's good. Jadi atau ada seseorang yang akan mewakilkan kamu gitu atau menggantikan kamu kan gitu ya. Dia bilang I had one of my friends go in my place. Apa artinya go in my place ini? Menggantikan tempatku. Kalau menggantikan tempat berarti artinya menggantikan saya ke sana kan gitu ya, Pak ya. Jadi I had one of my friends go in my place gitu ya. Nah, kalau kita lihat pilihan A, B, C, mana kata-kata yang membuat pilihan A, B, C ini bisa kita eliminasi? Kata conference. Ya, kata conference itu muncul di 3 opsi, sedangkan yang D nggak ada kan? Iya, Yes, nggak ada. makanya inilah jawabannya teman-teman. Ya, oke, jadi artinya kan saya mengirimkan orang untuk menggantikan saya. Intinya ada orang lain yang mewakilkan dia kan gitu. Nah, sedangkan A, he went to the conference. Dia pergi ke conference. Nyatanya kan tidak gitu ya. Yang B, he saw his friends at the conference. Dia melihat temannya, bukan itu maksudnya. He was in his place at the conference. Nah, ini juga sama. Ya, intinya kan dia nggak hadir ya. Ya, maka yang paling tepat adalah yang B. Oke. Next.
Number 7. What did the lawyer say? The lawyer told me to call him back tomorrow. What does the woman mean? Ya, silakan dituliskan jawaban kalian. Oke. B, ada yang jawab B, dan jawab D. Oke. Ini agak tricky nih soal ini ya. Ada dua kemungkinan jawaban nih soal ini. Ada dua kemungkinan jawaban nih soal ini ya. Tricky. Oke, ada yang jawab C. Saya mau nanya Mikial deh, Mikial. Paham nggak Mikial orang kedua bilang apa? Yang orang kedua tuh bilang buat telepon lagi besok, bukan Pak? Buat telepon lagi besok. Berarti mana yang maknanya sama itu? Ya. Kalau saya jawab pilihan yang C, Pak. Kalau yang C, the lawyer, yang harus menelponnya itu pengacaranya atau orangnya, orang-orang yang bukan pengacara yang harus menelpon kembali? Yang harus menelpon tuh yang bukan perempuan atau pengacaranya, pengacara Pak. yang harus menelpon? Yang perempuannya sih, Pak. Perempuan. Kalau yang C menurut Miknya apa nih artinya? Kalau ini pengacara yang harus menelpon dia kan? Nah, berarti kalau mana yang dia yang harus menelpon pengacara? B. Nah, berarti yang B jawabannya ya, teman-teman. Oke, kalau kita lihat nih, what did the lawyer say katanya? Apa yang dikatakan oleh lawyer itu atau pengacara itu katanya? The lawyer told me to call him back tomorrow. Ya, artinya si pengacara ini ya mengatakan bahwa dia besok telepon lagi aja saya, ya, atau besok telepon lagi saya aja, kan gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau pilihan A, she will see the lawyer tomorrow. Ya, apakah bertemu? Ya, bukan ya. Nah, jadi ada kata tomorrow di sini ya. Nah, di sini juga ada kata tomorrow teman-teman. Oke? Terus mana lagi? Di sini misalkan pilihan D, the lawyer has called off. Apa artinya called off ini? Called off their meeting. Ada yang tahu nggak arti call off ini? Ini sering muncul nih di soal-soal listening part ini sering muncul kata-kata call off ini. Call off memiliki makna sama dengan? Ada yang tahu? Mengakhiri cancel gitu ya, ya betul. Jadi call off itu adalah cancel. Ini artinya cancel. Kan nggak ada pernyataan meng-cancel meeting kan? Ya makanya yang paling tepat itu adalah she need to phone the lawyer. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hey, next ya. Number 8. What can you tell me about Professor Mitchell's class? Well, there's hardly any homework, but the exams are really difficult. What does the man say about the class? Nah, ini agak sulit nih. Apa jawaban kalian? Oke, ada yang C. Yang lain? Sekali lagi ya, saya putarkan sekali lagi. Number 8. What can you tell me about Professor Mitchell's class? Well, there's hardly any homework, but the exams are really difficult. What does the man say about the class? Coba nih. Apa jawabannya? Oke, yang jawab C. Oke. Dari C, Afan C. Ya, saya mau nanya ke Muhammad Afan. Afan, coba. Menurut Afan, orang kedua bilang apa ya? Jadi Pak tadi setangkap saya tuh, jadi si kelas si profesornya itu
sedikit ada homeworknya atau pekerjaan rumahnya, tapi sulit di bagian eksam atau ujian. Oke, yes, that's great. Jadi apa yang dikatakan oleh Evan itu benar, ya. Jadi kata profesornya, kata pembicara, nah, kata dua orang itu, what can you tell me about Professor Mitchell's class, katanya. Apa yang bisa kamu sampaikan ke saya mengenai kelas Profesor Mitchell ini, katanya. Well, there's hardly. Nah, di sini ada kata-kata hardly, teman-teman. Ya, ingat, saya pernah diajarkan kalau seandainya bagi yang udah pernah ya, kalau yang belum, kalau nanti kalian mendengarkan kata-kata seperti hardly, barely, gitu ya, barely, ada scarcely, gitu ya, scarcely, only. Nah, kalau kalian mendengarkan kata-kata ini, ya, di di percakapan, terutama yang disampaikan oleh orang kedua ya. Ini artinya itu adalah hampir tidak ada, teman-teman. Ini artinya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Pertanyaan saya, kalau hampir tidak ada, apakah masih ada yang tersisa? Masih tapi sedikit. Masih tapi sedikit. Betul, itu jawabannya Mbak Em. Jadi bukannya tidak ada sama sekali, tapi ada, tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Maka yang menjadi pilihan jawabannya nanti yang ada artinya yang sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat yang A, ya A selain maknanya yang berbeda, there's a lot of difficult homework. Di sini kan berarti homeworknya yang sedikit ya. Kalau di sini yang A kan homeworknya banyak kan gitu ya. Lot, berarti kan nggak sesuai. Selain tidak sesuai, ada juga kata difficult juga muncul di sini ya teman-teman. Ini difficult muncul di sini. Itu bisa kita eliminasi. Kalau yang B, there are not very many exams. Ya, ada kata exams di sini. Ya, tidak banyak ujian, tapi sedangkan di sini kan nggak disebutkan ada banyak ujian ya. Oke, ujian yang sulit yang disebutkan di sini. Tapi kata exam muncul, maknanya berbeda. Kalau yang D, there is no homework. Nah, kalau no berarti artinya nol kan gitu ya. Sedangkan di sini hardly, kalau hardly itu berarti ada sedikit, maka jawabannya ya salah gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang C. Nah, kata-kata seperti ini teman-teman itu sering muncul di soal-soal soal-soal listening part A, ya. Hardly, barely, scarcely, only. Ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada, tapi artinya adalah sedikit. Oke. Next ya. Number 9. This math problem is just too hard. Let's leave it for now and come back to it later, after we've finished the rest of the problems. What does the man suggest? What does the man suggest? Oke. Sekali lagi deh ya, saya putarkan sekali lagi. Number 9. This math problem is just too hard. Let's leave it for now and come back to it later, after we've finished the rest of the problems. What does the man suggest? Oke, jawaban kalian apa nih? Oke, Ripa jawabannya A. Yang lain? Nikial A. Oke, saya mau nanya ke Ripa. Nah, Ripa coba, apa yang Ripa pahami dari yang disampaikan orang kedua, Ripa? Yang saya pahami dari yang orang kedua itu kayak menyarankan untuk kembali mengerjakan soal matematika itu nanti gitu. Oke, berarti ditunda dulu ya, nanti dikejarkan lagi. Oke, that's good, betul. Nah, jadi kalau kita lihat percakapannya di sini, teman-teman, dia bilang, this math problem is just too hard. Berarti matematika ini tuh sulit banget kan gitu ya.
Let's leave it for now and come back to it later after we finish the rest of the problems. Jadi artinya let's leave it for now. Ya udahlah, tinggalin dulu aja lah sekarang ya gitu ya. Nanti balik lagi gitu ya after we finish the rest of the problems. Setelah kita menyelesaikan ya masalah-masalah yang lain gitu ya. Intinya kerjain dulu yang lain baru mengerjakan itu. Misalnya kalian kayak ujian gitu ya. Kalau kita ujian biasanya kan kita ngerjain yang gampang-gampang dulu, nanti yang sulit-sulitnya terakhir kan gitu ya. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat pilihan B, itu ada kata back di sini ya. Back, ya. Coming back, nah itu kan sama ya. Tapi kan bukan coming back home ya. Dia nggak ngajak pulang gitu ya. Finish the math, sama kata-kata finish juga muncul di sini gitu ya. Di finish, coming back gitu ya. Terus leave, kata leave di sini. Ini juga sama ada leave. Nah, ini kan kata-kata yang muncul di percakapan. Kalian bisa hindari kata-kata seperti ini, eliminasi pilihan jawabannya, maka carilah yang paling berbeda. Maka A adalah jawabannya. Ya, selain maknanya sama, ya inilah kata-kata yang paling berbeda ya dari yang kita dengarkan di percakapan. Returning to it later, ya artinya returning itu return ya, return itu artinya kembali. Berarti nanti balik lagi ke sana. Oke, next. Okay. Number 10. Everyone was sure talking a lot in class. That's true. I had a lot I wanted to contribute to the discussion, but I couldn't get a word in. What does the man mean? Oke. Saya putarkan satu kali lagi, tapi nanti ujiannya nggak ada pengulang audio ya. Jadi untuk latihan nggak apa-apa. Number 10. Everyone was sure talking a lot in class. That's true. I had a lot I wanted to contribute to the discussion, but I couldn't get a word in. What does the man mean? Oke. Coba, apa nih jawabannya? Ripa D. Dari D. Oke, yang lain? Ini dari 50 nih. Yang lain cuma jadi penonton doang nih. Ayo dong, interaktif. Nggak apa-apa nih, sebenarnya nggak masalah, salahnya nggak masalah sih. Ya, aman-aman aja, kan kita latihan. Johar, oh ada Johar nih. Coba Johar, apa yang Johar pahami dari maksud orang kedua? Johar? Ada Johar? Nggak ada kayaknya. Oke. Kita yang aktif sih itu lagi ya. Oh, lagi di kamar mandi. Masih Johar. Sambil mandi ya. Keren banget sih Johar. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya kalian perhatikan ya. Nah, jadi kata orang pertama, everyone was sure talking a lot in the class. Ya, everyone was sure talking a lot in the class. Jadi semua orang tuh berbicara dalam kelas katanya. Ya, terus kata man, that's true. Iya benar katanya gitu ya. Sebenarnya I had a lot of wanted to contribute to the discussion, but I couldn't get a word in katanya ya. Apa artinya nih? Ada yang tahu artinya apa? Wait, mana sih? Mana dia? That's true. I had a lot I wanted to contribute to the discussion, but I couldn't get a word in. Apa nih artinya? Ada yang tahu? Jadi benar apa yang disampaikan yang wanita. Dia tuh ingin ikut berkontribusi atau ingin ikut join dalam diskusi, tapi tidak ada waktu itu teh Mister, atau tidak ada kesempatan gitu untuk dia bisa nggak dapat berbicara. kesempatan untuk berbicara ya. Bicara. Ya, oke, that's good, betul ya. Sebenarnya dia banyak hal yang ingin dikatakan sebenarnya ya di diskusi itu, tapi dia nggak dapat kesempatan untuk berbicara, gitu ya. Ya maka kalau misalnya kita lihat pilihan A, kalau kita menggunakan strategi 1, 2, 3 gitu ya,
menghindari kata yang sama, menghindari bunyi yang sama. Di sini ada kata contribute, ya, Contribution. contribution, kan gitu ya. Ini apa nih? Charitable, nggak ada di situ ya. Oke. Kalau yang B ada kata Classroom. class, ya ada Class, kata class, class ya. class. Oke, get into, ada get, ada kata get ya. Yes, Oke. get. Kalau yang C ada kata say, ada nggak say? Nggak ada ya, say nggak ada ya. Tapi kalau seandainya misalkan nggak ada kata yang sama, kita lihat aja, teman-teman lihat maknanya, berarti he didn't have very much to say. Ini artinya kan nggak banyak hal yang ingin dia katakan. Sedangkan di sini dia ingin mengatakan banyak hal, tapi dia nggak punya kesempatan gitu ya. Maka maknanya kan nggak cocok ya. Maka kalau yang D, he was not given the chance. Ya, dia tuh nggak dapat kesempatan untuk berbicara. Padahal dia tuh punya banyak hal yang ingin dikatakan. Ya. Maka D lah yang menjadi jawabannya. Oke. Nah, latihan-latihan ini sebenarnya ya teman-teman, ini ada satu paket muncul soal-soal seperti ini. Ya. Nggak tahu sih nanti siapa yang dapat soal ini, saya juga nggak tahu ya. Kebetulan waktu ujian ini saya dapat soal ini gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa ulang-ulang lagi. Oke, next. Kita masih ada waktu nih. Oke. Number 11. That meeting was extraordinarily chaotic, disorganized, and fruitless. It perturbs me that I had to sit through it in its entirety. Well, I'm glad I missed it. What does the man say about the meeting? Oke. Ingat ya teman-teman, walaupun orang pertama ngomongnya panjang banget gitu ya, tetap fokusnya ke orang kedua aja gitu ya. Biasanya orang kedua sih nggak panjang-panjang ya, dia ngomongnya singkat-singkat aja gitu ya. Itu yang menjadi apa ya, menjadi potensi kita supaya lebih mudahkan kita untuk mengetahui jawabannya. Oke, sekali lagi deh. Number 11. That meeting was extraordinarily chaotic, disorganized, and fruitless. It perturbs me that I had to sit through it in its entirety. Well, I'm glad I missed it. What does the man say about the meeting? Oke, jawabannya apa nih? Enggak, kalau kalian nggak ngerti gitu ya, lihat aja mana, oh kata-kata ini kayaknya mirip-mirip nih bunyinya, kayaknya bukan yang ini nih jawabannya. Tapi kita kan harus cepat ya, karena matanya harus cepat, pendengaran harus cepat. Oke, ini ada B ya, Irfan B. Irfan, coba Van. Apa sih orang kedua bilang apa sih Van? Nggak apa-apa, Irfan nggak tahu orang pertama bilang apa, orang kedua bilang apa? Kalau dari yang saya tangkap Pak, karena saya nggak terlalu paham artinya apa, tapi saya lihat kan kalau yang tadi kayak Fleetwood tuh kayaknya muncul untuk kalimat. Good. Terus Mr. yang C itu muncul juga Pak. Ini ya. Ya sama yang terakhir itu yang perturbing kalau nggak salah itu ada yang sama juga mirip. Yes. Nah itu yang B sih jawabannya Pak. Betul, Pan. Kayak gitu juga bisa caranya ya. Oke, betul. Yang dilakukan Irfan tuh udah langkah yang tepat tuh. Ya. Oke, itu adalah langkah yang tepat. Ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, that meeting was extraordinarily chaotic, katanya. Disorganized and fruitless. It perturbs me and I had to sit through it in entirety, katanya. Jadi intinya meeting itu kacau, katanya gitu ya. Malah saya terjebak di sana, nggak bisa keluar, katanya gitu kan. Ya, itu intinya dia terjebak lah di kelas itu. Terus dia bilang, well, I'm glad, I miss it. Apa artinya I'm glad? Glad memiliki makna yang sama dengan senang, ya betul. Happy gitu ya, senang, happy. Jadi sama maknanya dengan happy. Artinya dia senang. Dia tuh nggak join ke kelas ini, teman-teman. Ya senang dia nggak join ke kelas ini, gitu ya. Nah, tapi cara Irfan tadi itu betul ya. Di sini ada kata afraid, di sini ada afraid. Di sini ada kata miss, ini kata mana ya, miss. Ini miss. Ini kata perturbing, ini juga sama perturbs muncul, ya. Maka yang seperti ini bisa kalian eliminasi ya, teman-teman. Ya. Kan kalau kita lihat maknanya dia bilang he thought it was extremely fruitful, ya berarti
apa namanya, maknanya di sini kan fruitless, di sini kan fruitful. Apa bedanya fruitless dengan fruitful? Ada yang tahu artinya fruitless? Fruitless adalah sia-sia, gitu ya. Kalau fruitful, kebalikan sia-sia apa? Ya, berarti bermanfaat ya. Oke, jadi kalau verb itu bermanfaat. Sedangkan di sini kan fruitless. Nah, makanya paling tepat adalah B. He's happy he didn't attend it. Jadi dia tuh senang bahwa dia tuh tidak menghadiri kelas tersebut. Ya. Oke. Next. Okay, wait. Number 12. I can't believe how fast the professor spoke during the lecture on physiology. You can say that again. Wah, What does the man mean? wah ini ada strateginya nih teman-teman. Oke, apa jawabannya? Wah, dari langsung ya. Oke, kan langsung. Ada yang lagi? Bisa? Ini udah ada strateginya nih. Nggak boleh salah lagi nih. Oke. Apa ini strateginya dari tadi? Yang agreement, Pak. Oke, agreement ya. Tadi ya teman-teman ada so do I, me too, you can say that again, kan gitu ya. I'll say, ya. Jadi kalau seandainya ada kata-kata itu, maka tadi ya, maka kalian pilihlah pilihan jawaban yang mengandung kata agree, atau kata-kata share, woman opinion, the man opinion, atau kata-kata has the same opinion. Maka di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang C, ya. He shares the woman's opinion. Oke. Karena ini yang menunjukkan persetujuan, ya. Kalau ini nggak boleh salah nih kayak gini nih. Oke, jadi I can't believe how fast the professor spoke during the lecture on physiology, katanya. You can say that again. Nah, ini adalah expression ya, teman-teman. Ini adalah expression. Oke, yang menunjukkan persetujuan. Oke, next. Number 13. Can we get together this afternoon to discuss our project? Sorry, I can't. I have a doctor's appointment. I have to get my eyes checked. Where is the woman most likely going? Sekali lagi. Number 13. Can we get together this afternoon to discuss our project? Sorry, I can't. I have a doctor's appointment. I have to get my eyes checked. Where is the woman most likely going? Oke. Apa jawabannya? Silakan. B. B, Pak. Oke, D ya. Oke, kenapa D? Karena kan orang pertama tuh ngajak buat rapat pembahasan proyek ya Mister, tapi si woman tuh nggak bisa karena mau ngecek ke dokter mata. Nah kalau ini tadi searchingnya Mister soalnya nggak tahu dokter mata tuh apa, terus pas ketemu tuh yang Ya, kalau dentis apa? Kalau dentis mah dokter gigi ya kalau nggak Kalau salah. kardiologis, kardiologi? Kardio mau olahraga Mister nggak tahu. Lebih jantung, berhubungan dengan jantung ya. Oh jantung. Oke, kalau senior pediatris apa? Kulit. Ya, lebih ke menangi kulit. Oke, maka ophthalmologis itu adalah yang mata. Kita harus tahu juga ya. Kalau kita nggak tahu susah juga. Iya ini. Iya soalnya barusan bingung ini apa kata-katanya aneh Mister terus tadi searching. Betul ya. Karena di sini kalau kita lihat dia bilang ini ya.
apa teh? Nah, can we get together this afternoon to discuss our project? Katanya, bisa nggak kita siang ini untuk berdiskusi mengenai proyek kita? Sorry, I can't. Maafkan, saya tidak bisa. Katanya, I have a doctor's appointment. I have to get my eyes checked. Katanya, saya harus ngecek mata. Kalau ngecek mata ya berarti kita harus tahu ya, dokter mata itu apa istilahnya dalam bahasa Inggris. Kalau dentis itu gigi, kardiologis itu adalah jantung, misalnya jantung kalau nggak salah ya. Takutnya salah-salah, kalian cek lagi. Pediatrix itu adalah kulit dan ophthalmologist itu adalah mata. Maka yang paling tepat ya ini gitu ya, mata. Oke. Ini soal-soal seperti ini nggak bisa kita eliminasi ya. Ini tergantung dari pengetahuan kita nih. Oke. Next. Number 14. How would you like to go skiing this weekend? I was kind of scared the last time I tried it, but I'd like another chance to try it again. What does the woman mean? Wah, ini mah gampang banget nih teman-teman ya. Paling tinggal eliminasi doang nih. Yang paling berbeda yang mana? Sekali lagi. Number 14. How would you like to go skiing this weekend? I was kind of scared the last time I tried it, but I'd like another chance to try it again. What does the woman mean? Oke. Oke. Jawabannya B. Oke. Karena yang jawab di sini cuma itu lagi, saya tanya Mikiel. Mikiel, strateginya gimana, Mikiel? Itu Pak, kan tadi ada kata-kata yang sama gitu Pak. Di A ada scare, terus di C Scare. sama yang scare, terus yang D ada skiing Pak. Ini ya. Oke. Karena ada kata ini, maka yang paling berbeda adalah yang ini ya, gitu ya, Mikiel. Oke. Ya, that's good. Itu cara yang bagus ya. Oke. Kalau kita lihat, how would you like to go to skiing this weekend? Mau pergi skiing nggak? Ya, weekend ini, gitu ya, Sabtu Minggu ini. I was kind of scared. Saya tuh takut, katanya gitu ya. Terakhir kali saya mencobanya, but I'd like another chance to try it again. Intinya saya mau nyoba lagi kan gitu ya. Karena di sini ada kata scared gitu ya. Nah, di sini ada kata scared juga sama ini mirip bunyinya, ada skiing gitu ya, sama ini skiing juga. Maka ini bisa kita eliminasi ya teman-teman. Maka kalau seandainya saya pengen nyoba lagi, ya berarti intinya I would like to another opportunity. Jadi opportunity itu maknanya sama dengan chance ya. Kesempatan yang sama atau kesempatan yang lainnya gitu ya. Oke. Ini gampang nih. Next. 15. Number 15. The conference last weekend was really great. I heard that it was. I really wish I had been able to go. Number 15. The conference last weekend was really great. I heard that it was. I really wish I had been able to go. What does the man mean? Ini ada nih strateginya nih. Oke. Dari C, Rian C. Siapa lagi nih? Ripa C. Oke. Ada lagi yang lain? Ripa, mau coba jawab, Ripa? Apa kata orang kedua, Pak? Kalau tadi yang saya dengar ada kata-kata wish, Pak. Jadi dia berharap bisa menghadiri konferensi itu. Jadi jawabannya dia itu gak menghadiri konferensi itu. Karena wish itu artinya kebalikannya ya, Ripa ya. Oke, karena ingat teman-teman, kalau seandainya kita mendengarkan kata-kata wish, itu artinya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu ya. Apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, dia bilang the conference last weekend was really great katanya. I heard that it was. I really wish I had been able to go. Ya, dia bilang conference kemarin weekend kemarin tuh bagus banget katanya gitu ya. Oh iya, saya juga mendengar hal yang sama katanya gitu ya. Saya berharap saya dapat pergi. Nah, karena dia bilang saya berharap saya dapat pergi, berarti kebalikannya apa?
Nyatanya saya tidak bisa pergi. Maka yang menjadi jawaban itu adalah yang kebalikan dari harapannya itu, teman-teman. Yang menjadi jawabannya adalah kebalikan dari harapannya. Kalau harapannya pergi, berarti kebalikannya berarti yang tidak pergi. Nah, berarti kita lihat aja mana yang tidak pergi gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak yang bisa kita misalkan bisa apa namanya? Bisa eliminasi. Di sini ada kata hurt, ya di sini ada hurt, coret gitu ya. Ini ada kata able, ini able juga sama coret gitu ya. Ada lagi, oh di sini nggak ada ya, really, ada kata really di sini ya. Nah, juga bisa kita coret. Maka yang paling tepat adalah yang C. Ya, kalau kita lihat maknanya, kalau A itu kan saya sangat menikmati. Gimana dia mau menikmati sedangkan dia nggak hadir kan gitu ya. Yang B, he will be able to go. Kalau ini able to go berarti ya sesuai dengan harapan dia dong gitu ya. Sedangkan ini kan nggak sesuai dengan harapan dia. Kalau yang D, he heard everything at the conference. Ya, bukan ini maksud yang sebenarnya yang dia katakan. Ya, dia mendengarkan, tapi intinya kan dia nggak bisa pergi. Maka C lah jawabannya. He couldn't attend the conference. Oke. Okay? Next. Masih ada waktu nih kita. Ya. Number 16. Do you think you should take a jacket to this baseball game? Oh, I wasn't uncomfortable at the last game, and I didn't have a jacket with me then. What does the woman imply? Wah, ini susah nih kata-katanya nih ya. Oke, sekali lagi. Number 16. Do you think you should take a jacket to this baseball game? Oh, I wasn't uncomfortable at the last game, and I didn't have a jacket with me then. What does the woman imply? Yo, apa nih jawabannya? Rian A. Number 16. Sorry. Do you think you should take a jacket to this baseball Oke. game? Siapa nih yang jawab? Saya mau nanya nih. Afan. Coba Afan. Apa yang Afan pahami dari... Afan kayaknya semester depan ya, Afan? Ngambil mata kuliah praktikum bahasa Inggris. Iya, Pak. Oke, coba Afan. Nggak apa-apa nih. Afan nyuri start. Nanti mah tinggal banyakin latihan aja. Apa yang Afan pahami dari orang kedua? Jadi si orang kedua itu waktu di pertandingan sebelumnya tuh nggak bawa jaket dan juga tidak merasa nyaman. Jadi sekarang mau ngambil jaketnya, Pak. Berarti jawabannya yang C gitu. Iya, Pak. Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Oke. Sebenarnya dia bilang gini. Do you think you should take the jacket to this baseball game? Apa menurut kamu harus menggunakan jaket untuk permainan baseball ini katanya. Nah, hati-hati teman-teman. Di listening itu ada yang namanya negatif ganda. Negatif ganda itu ada dua kata negatif muncul di orang kedua. Ya. Kan yang menunjukkan negatif itu bisa berupa not gitu ya. Bisa juga berupa imbuhan. Imbuhan yang letaknya di awal gitu ya, seperti in, seperti this gitu ya, seperti apa lagi, an gitu ya, in, this, an, ini memiliki makna negatif juga sama, ya, not, no, ya. Nah, ada yang kalimat negatifnya cuma satu, ada juga kalimat negatifnya dua, gitu ya. Nah, kalau seandainya negatifnya dua, berarti negatif tambah negatif, berarti artinya positif ya teman-teman. Negatif plus negatif jadi positif, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di orang pertama dia bilang gini, orang kedua ya, sorry. Oh, I wasn't. Wasn't itu adalah negatif yang pertama. Ada lagi negatif yang lain nggak? Didn't. Nih, uncomfortable. Comfortable artinya nyaman, sedangkan uncomfortable artinya tidak nyaman. Nah, terus I didn't. Wah, banyak nih negatif di sini ya. Tapi yang harus kita fokuskan di sini nih. I wasn't uncomfortable. Apa artinya I wasn't uncomfortable?
Ini negatifnya ada 2. Berarti kalau seandainya negatifnya ada 2, berarti maknanya jadi positif nih, teman-teman. Berarti kalau positif, maknanya dia apa nih? Saya nyaman apa tidak nyaman? Nyaman. Jadinya nyaman ya. Oke. Saya bukannya tidak nyaman itu artinya. Saya bukannya tidak nyaman. Ya, di game yang sebelumnya. Saya tidak memiliki jaket. Saya tuh selanjutnya nggak punya jaket gitu. Berarti pertanyaan saya, apakah sebenarnya dia membutuhkan jaket? Dia butuh jaket apa enggak? Butuh. Butuh. Karena dia nanya gini, do you think you should take a jacket? Kamu mau pakai jaket enggak? Katanya. Oh, saya mah nyaman-nyaman aja. Berarti kalau dia ngerasa nyaman, dia butuh jaket apa enggak? Enggak. Ya enggak. Berarti dia nggak butuh jaket, teman-teman ya. Kecuali dia merasa nggak nyaman di permainan selanjutnya. Karena kan ketika game itu kan dia nggak pakai jaket ya. Tapi dia bilang saya tetap nyaman, nggak pakai jaket juga gitu. Berarti kalau dia masih nyaman, berarti dia nggak butuh jaket sebenarnya. Kecuali misalkan, ya saya merasa tidak nyaman. Berarti kalau dia merasa tidak nyaman, ya berarti dia butuh jaket. Nah ini harus hati-hati. Maka kata saya ini tricky nih, soal-soal seperti ini. Ya. Maka yang paling tepat jawabannya yang mana? Yang Menurut kalian jawaban paling tepat yang mana? Ada yang tahu? Intinya dia kan nggak butuh jaket ya, karena dia udah ngerasa nyaman. Berarti jawabannya adalah yang yang A. Oke. Di sini juga bisa kita eliminasi teman-teman. Ini ada uncomfortable gitu ya. Ini ada take a jacket ya. Di sini ada comfortable juga. Ini juga udah pasti kita bisa eliminasi nih, gitu ya. Ini eliminasi gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang A. Gitu. Itu strateginya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya persiapan seperti ini, kalian ketika ujian bisa lebih siap gitu ya. Jadi intinya sih harus banyak latihan ya. Karena kalau seandainya hanya 1 kali latihan langsung ujian, ya skornya nggak akan naik secara signifikan ya. Jadi harus apa namanya? Harus continue kita latihannya. Harus sering. Oke, next. Setelah ini saya akan masuk ke part B, part C. Saya hanya berikan contoh-contohnya saja supaya nanti teman-teman bisa praktekin di soal-soal yang berbeda gitu ya. Next. Number 17. You got a ticket? How did that happen? The car was parked in a no parking zone. What does the man mean? Apa itu artinya? Ulangi lagi. Number 17. You got a ticket? How did that happen? The car was parked in a no parking zone. What does the man mean? Wah, apa tuh jawabannya? Oke, Ripa jawabannya B, Afan juga B, sama yang lain? Dari B. Oke, Ripa, coba Ripa. Ripa, orang kedua bilang apa ya? Kurang lebihnya Pak, yang saya tangkap itu dia memarkirkan mobilnya di zona yang bukan tempat parkir gitu, gimana ya? Nah, jadi dia salah memarkirkan mobil ya. Bukan di zona yang harusnya dia bukan zona yang diperbolehkan untuk memarkirkan mobil. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, that's good. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dia bilang gini. You got a ticket? How did that happen? Ya, tiket di sini maksudnya apa ya teman-teman? Ada yang tiket paham nggak? masuk untuk ke parkirnya gitu, Pak. Bukan sih. Tilang, Pak. Tilang, ya betul. Dia tuh dapat tilang, teman-teman ya. Oke. Bahasa Inggris tuh kayak gitu ya. Satu kata tuh maknanya bisa bermakna positif, bermakna negatif ya. Berjuta-juta.
Ya, dia tuh dapat surat tilang intinya. How did that happen? Kenapa bisa terjadi katanya gitu kan? The car was parked. Jadi mobilnya itu diparkirkan in a no parking zone, bukan di zona parkir katanya gitu ya. Makanya dia dapat tilang. Nah, maka kalau kita lihat ya kalau pilihan A ya di situ ada kata tickets gitu ya. Nah, ini bisa kita eliminasi ya. Yang ada kata park ini juga bisa kita eliminasi gitu ya. Kalau yang C juga sama ada tiket. Kalau yang D juga sama ada park gitu ya. Maka ini bisa kita eliminasi. Makanya paling tepat adalah he left the car, dia meninggalkan mobilnya atau dia memarkirkan mobilnya where he shouldn't have. Maka di mana dia tuh nggak boleh memarkirkan di sana gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B di sini. Oke. Next. Part A saya akan bahas sampai soal nomor 20 ya. Nanti kita masuk ke part B, part C. Nah, supaya nanti kalian punya, kalau seandainya 20 soal itu sebenarnya kalian udah cukup ya. Untuk bisa lolos minimal 400 mah udah cukup sebenarnya. Oke. Number 18. Was Sally prepared for her presentation? I'm not sure she spent much time working on it. Trust me, she couldn't have been more prepared. Wow. What does the man say about Sally? Ini ada strateginya nih ya. Ada strateginya. Sekali lagi. Number 18. Was Sally prepared for her presentation? I'm not sure she spent much time working on it. Trust me, she couldn't have been more prepared. What does the man say about Sally? Wah, ini ingat ya. Walaupun ada kata negatif di situ, dia memiliki makna yang berbeda nih. Baim apa nih? Maksud orang kedua apa, Im? Kalau aku mah nangkepnya Tepa kan si Shelly-nya tuh kan prepare, berarti kan udah persiapan gitu ya Pak. Jadi si presentasinya tuh udah siap gitu Pak. Soalnya agak liar barusan deh Pak, tapi aku nangkapnya mah kayak gitu tadi teh. Oke, that's good. Karena kan kalau prepare mah pasti dicoret ya Pak katanya. Jadi milihnya tuh yang ready gitu. Ya, jadi sini ada prepare, Number gitu ya. 18. Prepare gitu ya. Was Sally prepared? Oke. Nah, kalau seandainya kita pahami teman-teman, was Sally prepare for her presentation? Apakah Sally ini mempersiapkan untuk presentasinya? I'm not sure. She spent much time working on it. Saya nggak yakin gitu ya. Dia menghabiskan waktunya untuk menyiapkan presentasi itu. Trust me, katanya. She couldn't have. Nah, ingat. Kalau seandainya ada kata-kata couldn't have been more, ingat ya, waktu itu saya pernah ajarkan di listening, kalau nggak salah di strategi ke-10 kalau nggak salah ya. Kalau ada kata-kata couldn't, teman-teman ya, terus ada kata-kata more, ya, couldn't plus more, itu memiliki arti sangat. Ya, ini memiliki makna sangat. Ya, artinya bukannya dia nggak siap gitu ya, tapi sebenarnya dia sangat siap gitu. Itu artinya ya, dia itu sangat siap gitu. Nah, itu kalau seandainya ada kata-kata couldn't dan more muncul, atau couldn't dengan komparatif ya. Kata-kata komparatif kalau nggak more ya berarti akhiran er gitu ya. Maka itu menunjukkan bahwa dia itu sangat siap sekali. Gitu ya. Maka kalau seandainya kita menggunakan strategi 1, 2, 3, maka prepare itu bisa kita coret, karena ada kata prepare muncul, ini juga sama, gitu ya. Nah, apa lagi nih? Spend, nih ada kata spend muncul, much time, gitu ya. Nah, maka yang ini bisa kita coret walaupun kita tidak tahu maknanya, gitu ya. Tapi kalau kita tahu maknanya, ya itu lebih bagus ya, teman-teman. Nah, karena di sini katanya sangat siap, di sini kan she prepared him for what he was going to do. Dia menyiapkannya. Apakah dia menyiapkannya? Ya enggak ya. She was unprepared. Kalau ini kan dia nggak siap. She probably didn't spend. Kalau ini kan didn't spend. Nyatanya kan dia tuh karena menyiapkan ya berarti dia menghabiskan banyak waktu untuk belajar gitu ya. Maka jawaban adalah yang D.
She was really ready. Ready itu kan artinya ya sangat prepare sekali kan gitu. Ada kata really yang menunjukkan tuh sangat gitu ya teman-teman. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, next. Number 19. We've been invited to go sailing this weekend. Would you like to go? Sailing? I seldom have time to go sailing, and I really love it. Let's go. What does the man mean? Next, sekali lagi coba. Apa katanya? Number 19. We've been invited to go sailing this weekend. Would you like to go? Sailing? I seldom have time to go sailing, and I really love it. Let's go. What does the man mean? Oke, apa tuh? Tuan ya. Yang bisa jawab? Ini agak sulit nih ya teman-teman, agak tricky nih soalnya. Oh, Rian ada nih, Rian C. Apa katanya Im? Atau Dari deh, Dari boleh Dari. Apa katanya Dari? Agak-agak jelas sih Pak, maksudnya terlalu cepat. Cuman kayak dia itu sangat menyukai sailing, cuman dia itu kayak gak pernah gitu kalau nggak salah. Nggak pernah gitu ya? Oke. Atau tidak punya waktu. Sulit ya? Oke. Nah, kalau kita lihat nih, we've been invited to go sailing this weekend. Ya, intinya kan mereka tuh diundang gitu ya untuk pergi sailing, ya. Would you like to go? Mau pergi nggak? Katanya, sailing? I seldom. Nah, nih. Ini kan udah saya ajarkan ya, teman-teman. Kalau ada kata-kata seperti seldom, never, ya, apa lagi nih? Seldom, hard, apa ya? Yang menunjukkan inilah ya, apalagi saya, yang menunjukkan jarang gitu. Ini artinya kan jarang. Kalau never itu kan nggak pernah sama sekali ya. Nah, kalau ada kalian mendengarkan kata seldom teman-teman, ya, maka ini artinya itu jarang ya. Jarang itu berarti hampir nggak pernah. Hampir tidak pernah. Kalau tadi kan hampir tidak ada. Kalau sekarang tuh hampir tidak pernah. Kalau hampir tidak pernah, pernah nggak? Pernah. Pernah, tapi mungkin ya cuma sekali gitu ya, paling cuma 2 kali, tapi nggak sering, nggak selalu gitu. Nah, maka dia tuh sebenarnya ya pernah, tapi dia tuh artinya kan I seldom have time. Saya tuh jarang punya waktu katanya. Kalau jarang punya waktu berarti waktunya cuma sedikit gitu. Nah, jadi karena dia jarang punya waktu, berarti waktunya cuma sedikit. Berarti mana yang menunjukkan waktunya cuma sedikit di pilihan jawaban? D. Kalau yang D, ya nggak punya waktu. Kalau ini nggak punya waktu, benar-benar nggak punya waktu ya. Yang C, Pak, yang C. Nah, maka yang C, dia tuh nggak punya banyak waktu. Berarti bukannya berarti dia nggak punya waktu ya. Punya waktu, tapi sedikit itu artinya. Itu ya. Oke, ini agak susah nih, teman-teman ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah, Pak, hoki. Aku hoki kayaknya, Pak. Nggak apa-apa, hoki itu dipertahankan ya, Baim. Hoki itu dipertahankan ya. Supaya tahu nanti hoki semua ya. Jawabannya benar gitu ya. Oke, next. Amin, Pak, amin. Oke, selanjutnya kita bahas part E sampai nomor 20 aja, nanti kita langsung ke part B ya, satu soal. Number 20. Sorry, I can't let you borrow my notes from yesterday's class because I don't have them. Then you weren't in class yesterday. What did the woman believe? What the woman believe. Nah, ini adalah strategi ke-13 nih, ya. Emphatic expression. Ada yang masih ingat nggak ya?
Sekali lagi. Number 20. Sorry, I can't let you borrow my notes from yesterday's class because I don't have them. Then you weren't in class yesterday. What did the woman believe? Berarti apa yang dipercaya oleh woman itu? Then you were in the class yesterday, katanya gitu ya. Berarti apa yang ada di pikiran si man ya, si woman ya. Ingat, yang ada di pikiran si woman itu apa sih sebelumnya? Nah, itu kata kuncinya tuh, teman-teman. Yang ada di pikiran si woman ini apa ya sebelumnya? Oke. Kalau seandainya teman-teman masih ingat nih ya, ini adalah strategi ke-13, empathic expression. Ini adalah strategi yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi saat ini itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Apa yang terjadi saat ini itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Nah, itu ada tuh di skill 13, empathic expression. Kenapa BIM? Alvan, Nggak tahu, Pak. Ini Pak lebih ke kan sebenarnya agak kurang jelas, barusan Pak agak kecil banget di Abima. Jadi milihnya yang B karena yang B tuh nggak tahu, Pak. Cuma aku yang B aja, Pak. Yang W ya. Oke, coba. Ini ada Afan. Afan gimana, Afan? Tadi kan setangkapnya tuh si B-nya tuh nggak punya catatan. Cuman tadi rada lupa apa karena apanya. Jadi si perempuannya ngiranya bahwa si laki-lakinya itu punya, jadi disangkanya nggak masuk kelas. Oke, berarti jawabannya A gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini yang harus hati-hati nih, teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, dia bilang, sorry, I can't let you borrow my notes from yesterday's class because I don't have them. Jadi, maafkan katanya. Saya nggak bisa ngasih kamu catatan saya lah, ya, untuk kelas kemarin, karena saya ya nggak punya, gitu ya. Terus, kata woman, then you weren't in class yesterday. Nah, apa artinya? Oh, kamu teh nggak di kelas kemarin, katanya ya. Yang ada di pikiran si man apa? Si woman apa? Apa yang woman believe? Apa yang dia percaya? Oh, kamu teh nggak di kelas kemarin, berarti yang di pikiran dia apa? Ya, si man tidak ada di kelas, Pak. Yang dia kata nggak, oh kamu teh nggak ada di kelas ya kemarin. Berarti yang Gimana ada di pikiran dia apa? Gimana di kelas? Nah, si man-nya di kelas gitu ya. Kan nyatanya si man tuh nggak di kelas. Tapi dia berpikir si man itu kan di kelas gitu. Maka dia berpikir si man ini punya catatan kan gitu ya. Nah, itu kebalikan ya teman-teman. Itu part A itu kayak gini nih ya. Ini adalah empathic expression. Apa yang terjadi hari ini itu berbeda dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Yang terjadi hari ini adalah si man-nya nggak hadir, gitu ya, misalkan. Yang ada di pikirannya itu adalah si man-nya itu hadir, gitu. Atau kebalikannya, yang terjadi bahwa si man ini nggak hadir, ya, yang si man ini hadir misalnya, ya, yang ada di pikirannya si man-nya nggak hadir. Jadi kayak gitu, kebalik, gitu ya. Maka yang paling tepat adalah yang A, ya. That the man had been in the class. Ini yang dia percayai. Tapi yang terjadi kan bukan ini, teman-teman. Itu ya. Oke, saya mau masuk ke soal mana dulu ya, sebelum saya lanjut ke part B. Karena sih yang lain tuh sama sih intinya. Ada tentang profesi nggak ya? Oh, ternyata di sini nggak ada. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi intinya teman-teman, di part A itu caranya sama semuanya. Ya. Selain kalian harus mengingat-ingat expression yang tadi, karena banyaknya expression sebenarnya, gitu ya. Dengan expression yang tadi, ya kalian juga harus cepat, gitu ya. Cepat, karena waktunya kan cuma 12 detik untuk memilih ya. Dan tidak ada pengulangan ya, kita harus cepat, gitu ya. Oke, kita masuk ke part B dulu ya. Part B, ya part B paling cuma
4 soal aja ini. 1 percakapan aja. Oke, nanti kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, coba kalian dengarkan teman-teman. Parbi, terus kalau coba kalian pilih 31 jawabannya apa. Nanti bikin di kolom chatnya 31 jawabannya apa, 32 apa gitu ya. Hanya 1 kali diperdengarkan. 1 kali diperdengarkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a woman talk to a friend about her plans for the afternoon. I'm going to my health club this afternoon. Would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. You belong to a health club? It seems that everyone that I meet here is involved in some kind of exercise program. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health club's the best in the area. Why don't you try it today? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. This club has all kinds of exercise machines and classes, a track, racquetball courts, and a sauna. It has every kind of exercise you could want, except perhaps a swimming pool. Well, I guess it can't hurt to try it just once. What time should we go? Number 31. Where is the woman going this afternoon? Number 32. Why does the woman ask the man to go? Number 33. According to the woman, what kinds of services does the health club offer? Oke, silakan ditulis jawabannya di kolom chat. Number 34. What does the man decide to do? Oke, coba tuliskan jawaban kalian. 31 apa, 32 apa. Nah, sebenarnya teman-teman di part B, apa bedanya part B dengan part A? Itu sebenarnya part B itu lebih gampang ya. Walaupun percakapannya lebih panjang sebenarnya. Part B itu kenapa gampangnya? Karena kita tuh nggak usah menyimpulkan, gitu ya. Kita tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Kita hanya mengikuti flow-nya aja, gitu ya. Mengikuti flow itu maksudnya, bahkan kalau ada kata-kata yang sama muncul di pilihan jawaban dengan yang kalian dengarkan di audio, itu bisa jadi clue-nya, gitu ya. Bisa jadi clue dalam menemukan jawabannya, gitu ya. Maka ketika nanti kalian mendengarkan part B, bisa kalian sambil melihat pilihan jawaban, gitu ya. Nanti tandai, oh kata ini muncul, oh kata ini muncul, gitu ya. Bisa ditandai di pilihan jawabannya, gitu ya. Oke, saya lihat nih, ada nggak ya? Wah, Ripa B C D A dari B D D A. Oke, ada yang berbeda nih ya. Oke, terus Afan B C C A. Oke, ada lagi yang mau mengirimkan jawabannya? Ini yang lain tuh kemana ya? Dari 43 orang nih. Cuma itu aja yang ngirimin. Irfan C D C A. Oke. Oke, thank you. Now we will begin part B with the first conversation. Sekarang kita lihat percakapannya dulu ya. Dia bilang gini, listen to woman talk to friends about her plans for this afternoon. Ya, jadi intinya ada seorang perempuan yang berbicara kepada teman laki-lakinya gitu ya, berbicara tentang rencananya di siang ini kata gitu ya. I'm going to my health club this afternoon. Health club, ya health club itu berarti ya klub-klub kesehatan ya. Ya, would you like to come along? You could try it out and see if you want to take out a membership. Jadi kamu bisa coba. Ya, nanti ya lihat-lihat dulu aja lah katanya gitu ya. Kalau kamu ingin menjadi member di sana katanya ya. You belong to a health club katanya. It seems that everyone that I meet here is involved in some kinds of exercise program. Mau kamu tuh ikutan klub kesehatan katanya.
Kelihatannya orang-orang di sini itu yang saya temuin rata-rata ikut ke klub-klub kesehatan deh katanya, atau program-program latihan gitu ya, exercise program katanya ya. Oh, exercise is very popular nowadays, and this health clubs the best in the era. Katanya, why don't you try it today? Oh, katanya ya exercise itu atau practice itu atau latihan itu sangat populer hari ini katanya gitu ya. Dan klub-klub kesehatan itu adalah yang terbaik di area ini katanya. Kenapa kamu nggak nyobain aja katanya? I would like to get a little more exercise, but I'm not sure if a health club's the way to go. Ya, intinya dia juga kan mau ya. Tapi dia nggak yakin bahwa kalau seandainya klub kesehatan ini yang tepat bagi dia, kan? Nah, this club has all kinds of exercise, machine, and classes. Ya, intinya ada pelatihan mesin, gitu ya, kelas, gitu ya, a track, racquetball, courts, and sauna. It has the very kinds of exercise you could want, except perhaps, jadi kecuali swimming pool, ya swimming pool nggak ada, ya. Well, I guess it can hard to try it just once. What time should we go? Intinya kan dia mau nyoba, gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya teman-teman, where is the woman going to this afternoon? Nah, berarti nomor 1 apa jawabannya? Yang paling tepat. Berarti 31 jawabannya adalah yang? Yo, ada yang bisa jawab? Where is the woman going to this afternoon? Apakah doctor's appointment? Ya bukan, gitu ya. Swimming pool sudah pasti bukan ya. Ke sekolah ya bukan. Makanya yang tepat adalah yang B, gitu ya. To an exercise club. Terus katanya yang kedua, why does the woman ask the man to go? Kenapa perempuan ini meminta laki-laki untuk pergi? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Dari? Kayaknya karena wanita itu tidak suka berolahraga sendirian. Soalnya kan kalau yang A, yang laki-laki belum punya reguler badan. Ini belum. Ya. Terus yang B kan belum dicoba, jadi belum suka atau enggaknya. Terus? Kalau yang C itu mengajak tapi belum apa ya? Antara bingung yang ingin laki-laki itu mencoba. Ya. Kalau yang D, dia membenci. Apakah ada pernyataan dia tidak suka olahraga sendiri? Enggak sih. Enggak kan? Dia nggak bilang dia nggak suka olahraga sendiri. Cuman dia bilang laki-laki itu, you could try it katanya. Terus di sini dia bilang juga, why don't you try it katanya gitu kan. Intinya dia tuh minta laki-laki mencoba terus kan. Nah, kalau dia minta laki-laki coba terus ya jawaban yang paling tepatnya adalah ya C, kan? He wants him to try it out, gitu ya. Intinya kan nyuruh laki-laki nyoba terus gitu kan. Ya, terus according to the woman, what kinds of services does the health club offer? Apa saja yang dia sediakan? Limited number? Bukan. Swimming pool? Bukan ya tadi ya. Exercise machine, kita lihat exercise machine ada. Classes juga ada. Nah, di sini dia bilang classes enggak ya, salah ya. Ya. Ini salah. Maka just about anything. Maka ini yang paling tepat ya. Just about anything itu bisa apa aja ya, tapi kecuali kan swimming pool kan gitu. Limited number kan nggak ada limited number di sini. This club has all kind katanya. Kalau all kind berarti nggak limited ya teman-teman. Oke. Nomor 34, what does the man decided to go? Decided to do. Apa yang akhirnya laki-laki putuskan? Ikut apa enggak? Ikut. Ikut. Maka yang paling tepat adalah? Yang A. Yang A. Berarti we visit the club one. Sorry. Kayak ini yang paling tepat ya. Oke, jadi intinya teman-teman, kata-kata seperti club, exercise gitu ya, try out, apalagi kata-kata seperti racquetball court, swimming pool, ini kan muncul di pilihan jawaban semua, muncul di audio semua ya. Bisa di cloud dan sebagainya itu muncul di audio. Jadi sebenarnya tidak perlu kita nggak perlu kita terlalu menyimpulkan sebenarnya, gitu ya. Oke, terakhir ya
Terakhir untuk hari ini kita bahas yang part C, satu aja. Sekarang kita ke part C. Ingat, perbedaan dari part B dan part C itu adalah kalau part B itu berupa percakapan, sedangkan part C itu berupa monolog. Monolog itu kayak ceramah gitu ya, lecture gitu. Oke. Kita coba dengarkan part C. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk given on a college campus. Hello and welcome to campus. This morning there will be a short tour of the university before we head to the administration complex for registration. I've been selected to be your tour guide because I've been a student on this campus for 3 years and I know my way around well. The first stop on our tour is the library. As you can see, it's a large library with over 100,000 volumes. Additionally, there are journals, newspapers, and magazines from around the world. The library's open 7 days a week from 8 o'clock to midnight. From the library, we'll move on to the Student Center. In the Student Center, you'll find the university bookstore, where you can purchase all the texts for the courses you're taking. You can also find a post office, a bank, a theater, a coffee shop, a travel agency, and a bowling alley in the Student Center. The Student Center's here to provide services and entertainment for the student body. The final stop on our tour is the administration complex. In this area, you'll find the offices of university administrators and the student records office. The auditorium where registration takes place is also in the administration complex. Now that we have reached the administration complex, the next item on your agenda is registration. Good luck. Number 39. Who is the speaker? Number 40. What is the main topic of the talk? Number 41. According to the speaker, what is the overall purpose of the Student Center? Number 42. Where will registration take place? Oke, silakan dituliskan jawabannya di kolom chat, teman-teman. Oke, Van, ABBA. Oke. Ada lagi, ya. Yang lain? Ripa, ADAA, Afan, BDAD, oke. Dari ADBA, oke. Ada lagi nggak nih? Rian, oke, thank you. Oke. Oke, sekarang kita bahas ya, teman-teman. Jadi di part C itu modelnya model lecture. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, dia bilangnya gini, hello and welcome to campus. Jadi ini tentang kampus tour gitu ya. Hello, welcome to campus. This morning there will be a short tour. Ini tentang short tour atau perjalanan singkat, kayak lihat-lihat singkat gitu ya. The university before we head to the administration complex for registration. Jadi sebelum kita masuk ke administrasi ini gitu ya, kita ada tour dulu sedikit. I've been selected to be your tour guide. Jadi laki-laki inilah sebagai tour guide-nya, nah gitu ya. Because I've been students on this campus for 3 years. Jadi dia tuh merupakan mahasiswa di kampus tersebut selama 3 tahun.
and I know my way around well. Jadi dia udah tahu nih, ya lingkungan kampus seperti apa. Nah, the first stop on our tour is the library. Jadi yang pertama itu adalah ini, ya, library, perpustakaan. As you can see, it's a large library. Jadi perpustakaannya sangat besar katanya, with over 100,000 volumes. Jadi volumenya itu daya tampung itu 100 volume gitu ya. Nah, di sana katanya ada jurnal, ada newspaper, ada magazine dari seluruh dunia. Nah, library bukanya itu 7 hari dalam seminggu. 7 hari dalam seminggu dari jam 8 sampai tengah malam. Ya, 7 hari dalam seminggu nih, dari jam 8 sampai jam tengah malam. Nah, dari perpustakaan, we'll move on the student center. Kita ke pusat mahasiswa atau ya apa kayak student center tuh apa sih, kayak gedung mahasiswa gitu ya. Nah, in the student center kalian akan menemukan katanya ada bookstore, toko buku di sana, where you can purchase all the texts for the courses you'll taking. Jadi kamu bisa beli buku dari semua mata kuliah yang kamu ambil katanya. Kita bisa beli buku di student center, teman-teman. Nah, you can also find a post office. Kalian bisa menemukan kantor pos, bank, ya, theater, coffee shop, travel agency, bowling alley in the student center. Jadi student center tuh banyak ya teman-teman. Ada post office, ini segala macam. Nah, student center here to provide service and entertainment for the student body. Jadi intinya untuk hiburan mahasiswa lah, ya. The final stop, nah pemberhentian terakhir kita itu ada di administration complex. Jadi sebelum kita ke administration complex ini, kita melewati library dulu. Setelah library itu student center. Nah, di area tersebut katanya, you will find the office of university administrators and the student record office. Ada di auditorium, ya, di mana registration dilaksanakan. Nah, juga ada di sini katanya. Now that we have reached, jadi sekarang kita udah mencapai administration complex, selanjutnya adalah your agenda is melakukan register. Jadi intinya, ini ceritanya itu tentang bagaimana cara kita menuju ke administration complex. Melewati library, setelah library kita melewati student center, dia jelasin di student center ada apa aja, baru masuk ke administration complex. Nah, pertanyaannya, who is the speaker? Berarti siapa di speaker ini, teman-teman? Berarti siapa speaker ini? Student. Ya, student. Karena dia bilang itu kan tadi. Karena dia bilang, I've been selected to be your guide because I've been a student, katanya. In this campus. Berarti dia student. Kan, gitu ya. What is the main topic of the talk? Tentang apa pembicaraannya? Important location on Ini yang campus. dia bicarakan tentang lokasi-lokasi kampus kan? Yes. Berarti jadi important location ya, on important campus. location. Kan dia berbicara Yes. tentang lokasi-lokasi di kampus sebenarnya. Ya. Yes. Nah, Yes. 441. According to the speaker, menurut pembicara itu, what is in the overall purposes of the student center? Apa tujuan dari student center tuh? Apa tadi? Ada tujuannya? Untuk Harusnya yang A gitu. To provide. yang A, to provide student with assistance, untuk membantu dan istilahnya tuh kayak ini ya, hiburan gitu ya. Kalau yang B, Yes. membantu siswa untuk registrasi. Kalau yang C, kayak mengizinkan mahasiswa untuk menonton film. Kalau yang D itu textbook. Di sini kan apa? Nih, the student here to provide service and entertainment. Mana yang paling tepat? A. Yang A. To Di sini provide kan student assistant ya. Assessment, yes. Assistant dan administrator. Maka E lah jawabannya. Ya. Yang terakhir, where will registration take place? Di mana tempat registrasi? In the Auditorium. Ya, tempat registrasi di mana? Di mana coba? Di Di sini teman-teman tuh. Di auditorium. Ya. Di auditorium, where registration take
take place. Nah, jawabanlah yang. Nah, kayaknya cukup segitu ya teman-teman untuk pembahasan soal-soal listening kita hari ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan fokus ke pembahasan pembahasan soal-soal structure dan reading. Mudah-mudahan apa yang saya sharing hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam menghadapi ujian PTSOL nantinya ya. Bagi yang belum mengambil mata kuliah saya, kalian udah punya gambaran ya. Nanti kalian mau ngapain di kelas gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk videonya saya akan upload di YouTube ya. Nanti kalian bisa ngulang-ulang lagi. Jadi memang sengaja saya record supaya nanti bisa saya upload, nanti bisa kalian ulang-ulang lagi dan bisa kalian tonton lagi. Oke, thank you very much everyone setelah join di sharing hari ini. Saya sebelum tutup kayaknya mau foto bareng dulu deh sama kalian supaya untuk ada ada gambar depan YouTube-nya biar ada gambar kalian. Coba buka dulu kameranya bentar dong. Wah, ini wajah-wajah yang udah ready tes PTSOL nih kayaknya. Amin, Miss. Paling ready Fauzan ini ya. Ilham kayaknya, Ilham rambutnya udah ini. Oke. Alright. Yang lain? Oke, siap-siap ya. Kita hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke semuanya, thank you for joining today. Terima kasih sudah join. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Nanti insya Allah kita akan bahas structure dan written expression. Kita akan cari waktunya. Kalian kan udah libur ya sekarang ya, jadi udah santai lah. Oke? Thank you. Bagi yang belum mendapatkan email, mohon bersabar ya teman-teman. Nanti saya kemarin udah menghubungi Pak Tominya dari UPI-nya. Insya Allah hari Senin kayaknya semuanya diselesaikan. Jadi nanti tunggu aja informasinya di kelas. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune aja di spreadsheet yang sudah saya share itu ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin leave ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister.